Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, AMMN, BRANDBERRY PT, dan PTRO untuk minggu depan tanggal 6 sampai 10 Januari 2024. Sebelum ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join, boleh langsung join saja karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana. Dan juga jangan lupa menonton video-video terbaru di YouTube Antek Saham. Antek Saham juga memberikan bagi teman-teman yang ingin join ke premium, kalian bisa join secara gratis ataupun berbayar. Untuk benefitnya sama saja, yaitu pastinya akan mendapatkan stock pick atau rekomendasi saham lengkap dengan trading plan beserta chart atau analisanya. Yang paling utama adalah ini ya, mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya lengkap dengan trading plan, baik yang secara gratis maupun yang berbayar. Dan nantinya di sana bisa diskusi dengan saya, kemudian mendapatkan saham-saham IPO yang potensi naik, dan nantinya akan saya share juga di sana. Kemudian bisa konsultasi portofolio kapan saja. Benefit ini bisa kalian dapatkan jika join ke premium secara gratis maupun berbayar. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan di YouTube Antek Saham. Dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan, teman-teman akan mendapatkan benefit-benefit seperti di sini. Mendapatkan analisis saham menarik setiap minggunya lengkap dengan trading plan, mendapatkan saham menarik setiap harinya lengkap dengan trading plan-nya juga, dan mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham di YouTube. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Oke, jika ada pertanyaan boleh langsung tanyakan saja admin melalui WA 0858 1084 8955, atau kalian boleh menghubungi melalui link yang ada di deskripsi. Oke, sekarang langsung saja ke analisanya. Kita mulai dari saham BRIS dulu. Untuk BRIS boleh kita lihat ya di sini, masih sesuai dengan analisa kita. Pergerakan BRIS akan cenderung sideways di bawah dari resisten 2840, dan pergerakannya akan lebih cenderung juga turun atau mengarah ke bawah. Dan di sini boleh kita lihat pergerakan BRIS 1 minggu terakhir lebih ke sideways dulu ya, bergerak bolak-balik di sini menentukan arahnya. Jadi untuk pergerakan BRIS belum bisa kita katakan akan naik atau turun dulu ya. Jadi di sini kita cek menggunakan broker summary-nya. Nah, terlihat di sini untuk BRIS masih dalam distribusi, bahkan di hari Jumat tanggal 3 masih dalam pergerakan turun ya, atau juga ada distribusi dari asing yaitu AK dan BK yang menjadi seller utama pada saat BRIS bergerak turun. Jadi untuk BRIS masih potensi melanjutkan penurunannya di minggu depan secara broker summary-nya. Kita cek 1 minggu terakhir. Nah, terlihat buangan dari AK, OD, CC, dan yang lainnya masih cukup besar. Jadi ini membuat potensi BRIS untuk bergerak turun semakin besar. Dan di sini secara teknikal kita lihat lagi resisten 2840 tidak mampu di breakout, sehingga pergerakan BRIS masih akan cenderung bergerak turun ke area demand 2420 sampai 2540. Jadi untuk BRIS pantau resisten di 2840 yang ini ya, sudah saya ketik. Pantau resisten 2840 dan 2980, kemudian demand 2420 sampai 2540. Selama belum break resisten 2840, maka pergerakan BRIS masih akan bergerak turun ke area demand kita di 2420 sampai 2540. Tetapi jika nanti bisa break resisten 2840, maka BRIS akan naik kembali ke resisten selanjutnya di 2980. Jadi boleh pantau satu resisten di angka 2840 dulu yang menjadi titik krusial pada saham BRIS. Tapi berdasarkan broker summary-nya, maka pergerakan BRIS masih akan cenderung bergerak turun. Jadi boleh pantau area ini yang sudah saya ketik pada saham BRIS. Jadi view saya di sini masih akan turun ya, kecuali nanti bisa break resisten 2840 pada saham BRIS. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional. Oke, untuk Aman boleh kita lihat cukup bagus ya, berhasil rebound setelah mencapai area demand kita di 7850 sampai 8100 dan menandakan rejection yang cukup bagus di sini. Jadi pergerakan Aman akan rebound dulu ya di minggu depan ke area resisten di 8700. Nah, di sini sesuai dengan analisa kita ya. Dia turun dulu ke area demand lalu mulai bergerak naik. Nah, karena di sini sudah mulai bergerak naik, maka Aman akan melanjutkan pergerakan naiknya ke resisten 8700 ya. Naik sedikit lagi ke area ini. Lalu setelah mencapai area ini ada potensi dia akan turun dulu karena polanya break and retest ya. Jadi polanya seperti ini, saya akan gambarkan. Setelah dia breakdown support di sini, breakdown support 8700, dia akan naik dulu ke area tersebut lalu turun kembali. Ini dinamakan break and retest pada analisa teknikal. Jadi dengan ini view pada Aman masih akan turun kembali. Pergerakan naik di sini di 3 hari terakhir ini adalah koreksi ya.
adalah retest ke area yang sudah di break sebelumnya, supaya nanti bisa lanjut bergerak turun. Jadi di sini view secara teknikal aman akan turun kembali ke area demand 7850 sampai 8100. Tapi jika nanti resisten 8700 bisa di breakout, maka aman akan bergerak naik ke area di sini, ke area resisten di angka, di sini ada sebuah resisten di angka 9300. Jadi untuk aman, maka kalian boleh pantau. Di sini akan saya ketik ya. Pantau resisten 8700, kemudian demand 7850 sampai 8100. Jadi untuk aman, supaya bisa lanjut bergerak naik, maka harus bisa breakout dulu resisten di 8700. Jika resisten ini tidak mampu di breakout, maka aman akan turun kembali ya, turun kembali ke area demand kita di 7850 sampai 8100. Dari sini untuk aman saya tidak terlalu suka cek broker summary-nya, tapi kita lihat dulu. Dari sini terlihat di 1 minggu terakhir ada distribusi dari asing, tapi CC masih akumulasi ya di sini. Kita cek tanggal 3 masih sama, ada distribusi dari ZP di sini ya dengan volume yang cukup besar. Jadi dengan adanya distribusi dari ZP, maka aman potensi koreksi di minggu depannya. Potensi turun ke area demand-nya kembali, lalu setelah mencapai demand ada potensi akan bergerak naik kembali. Karena area demand ini cukup kuat pada saham aman ya. Cukup kuat di sini karena sebelumnya adalah area ini merupakan area support yang sudah area resisten yang setelah di breakout menjadi support ya. Jadi untuk aman perlu pantau yang saya ketik di sini. Resisten 8700, jika di breakout maka akan lanjut naik ke resisten 9300, tetapi jika tidak mampu di breakout maka aman akan turun kembali ke area demand 7850 sampai 8100. Nah, maka dari itu kalian pantau saja satu area di resisten 8700. Oke? Tapi berdasarkan broker summary yang tadi, maka seharusnya aman akan turun kembali. Jadi boleh pantau resistennya dulu apakah nanti di breakout atau tidak. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Brand yang cukup ramai ya dibicarakan akhir-akhir ini. Nah, di sini Brand terlihat break resisten kita di 9450 dan potensi melanjutkan naiknya ke resisten selanjutnya di 9975. Dari sini trading plan kita tidak valid, Brand langsung bergerak naik ke target kita ya. Jadi untuk trading plan-nya tidak valid dan di sini akan saya hapus untuk saham Brand. Jadi di sini akan saya akan fokus membagikan view saja pada Brand karena dia sudah langsung bergerak naik ya, tidak koreksi dulu ke area demand kita dan trading plan kita pun tidak valid. Dari sini saya buatkan ada resisten yang sudah berhasil di breakout dan satu lagi belum tercapai ya. Resisten yang sudah tercapai di 9450, area ini menjadi support ya karena sudah di breakout. Lalu resisten yang belum dicapai di angka 9975. Nah, pergerakan Brand akan lebih cenderung bergerak naik ya, karena sudah break resisten sebelumnya di 9450. Nah, di sini view saya pada Brand akan bergerak naik ke area ini. Ada dua resisten yang potensi dicapai di minggu depan. Yang pertama 9975, yang kedua 10.450. Jadi view saya pada Brand akan cenderung bergerak naik ke area ini. Bergerak naik secara perlahan ke area target kita di 9975, kemudian 10450. Jika kita cek secara broker summary pada Brand, harusnya akumulasi ya. Nah, di sini terlihat ya, mulai ada volume yang mengecil di sini dari net foreign bezelnya yang menandakan asingnya mulai jualan pada Brand ini ya. Kita cek, ini net foreign bezel yang di tengah, lalu yang di atas banner volume, dan yang di bawah volume transaksi hariannya. Nah, terlihat memang kalau di hari Jumat, di tanggal 3 Januari 2025, ada distribusi dari asingnya, yaitu YU dan CP dengan volume yang cukup besar, tapi secara volume akumulasi, di sini AZ dan CC masih beli cukup besar. Tapi berdasarkan asingnya di sini, mulai keluar yang menandakan mulai ada taking profit dari asing. Jika kita cek 1 minggu terakhir, masih sama AK dan CC yang beli ya, yang jual MGXL dan yang lainnya. Jadi secara broker summary pada Brand, masih sangat bagus, masih sangat potensi untuk melanjutkan pergerakan naik. Dan juga secara teknikal dikonfirmasi, break resisten sebelumnya di angka 9450. Secara Fibonacci harusnya target dari Brand ini di angka 10.000 ya kalau nggak salah. Kita cek lagi.
Nah, targetnya ada di 10.000 di sini ya, 10.075. Kemudian di angka 10.000 atau sampai 11.000 ya. Tapi di sini saya buatkan berdasarkan resisten sebelumnya. Oke, jadi untuk Brent targetnya ada dua dulu di angka 9975, kemudian 10.450. Selama di atas support 9475 maka pergerakan Brent masih akan valid. Tetapi jika break support 9450 maka Brent akan koreksi kembali ke area demand kita di angka 8275 sampai 8700. Nah, maka dari itu untuk Brent pantau, ini saya ketik lagi ya. Pantau support 9450. Jika di break maka Brent akan turun ke demand sini ya, demand 8275 sampai 8700. Tetapi jika tidak di breakdown maka Brent akan naik kembali ke target kita, resisten 9975 dan juga resisten 10450. Nah, maka dari itu boleh pantau support di angka 9450. Selama di atas support ini, maka pergerakan Brent akan lebih cenderung bergerak naik. Dan juga secara broker summary-nya didukung masih ada akumulasi yang cukup besar dari AK dan CC, sehingga Brent sangat potensi lanjut bergerak naik. Jika ingin mendapatkan trading plan, sebenarnya belum ada area entry yang bagus ya. Area entry saya yang paling menarik yaitu di area demand. Jadi, jika ingin entry secara swing pada Brent, maka harus bersabar dulu menunggu Brent koreksi ke area demand. Tetapi jika ingin scalping, maka boleh manfaatkan entry di Senin depan ya, langsung entry di 9675. Stop loss-nya di angka di bawah support, lalu targetnya di angka resisten 9975. Nah, di sini terlihat kalau potensi profit kita di angka 3%, sedangkan potensi loss kita di angka 2%. Jadi, secara risk reward ratio masih sangat menarik pada Brent jika entry di angka 9675. Tapi ingat ini scalping ya, jadi bisa saja nanti langsung hit stop loss dan juga hit targetnya. Oke? Jadi yang ingin menggunakan trading plan ini maka boleh ikuti trading plan-nya. Stop loss di angka 9400 dan target di 9975. Oke, jadi trading plan jangka pendek pada Brent seperti itu, boleh nanti pantau support di 9450. Oke, lanjut ke saham yang berikutnya ada BRPT. BRPT juga cukup bagus ya. Dari sini boleh terlihat kalau BRPT sudah break resisten 910 dan arah BRPT sekarang yaitu menuju supply di angka 945 sampai 980. Nah, di sini berarti BRPT mulai ada rejection-nya di area support dan menjadi konfirmasi juga nantinya apabila BRPT bisa break area supply maka dia akan membuat tren yang baru yaitu uptrend. Tapi di sini karena masih bermain di area supply dan juga ini menjadi support ya. Support karena sudah di breakout menjadi support. Karena untuk sekarang pergerakan dari BRPT cenderung bermain di area support 900 sampai supply 945 sampai 980 maka belum bisa dikatakan kalau BRPT akan lanjut bergerak naik. Nah, di sini view saya pada BRPT akan memasuki area supply dulu. Area supply 945 sampai 980. Apabila supply bisa di breakout maka BRPT akan lanjut bergerak naik ke area ini resistennya. Resisten 1050 dan juga resisten 1085. Tetapi jika supply ini tidak mampu di breakout maka BRPT akan turun kembali ke area support di 900. Jadi boleh pantau area supply pada BRPT. Sini ya, pantau supply 945 sampai 980. Jika bisa break supply maka BRPT akan menjadi uptrend dan bergerak naik ke resisten kita. Tetapi jika tidak mampu breakout supply, maka BRPT akan turun kembali ke support di 900. Jika kita cek secara broker summary-nya, harusnya masih ada akumulasi ya. Nah, terlihat dari 1 minggu terakhir, dari tanggal 23 Desember, mulai ada akumulasi pada BRPT, yaitu dari asing ya, EU, RX, DPD yang lainnya, sehingga saham BRPT bisa bergerak naik ya. Jadi, secara broker summary 1 minggu terakhir pada BRPT mulai menarik, yang menandakan kalau minat asing pada BRPT sudah mulai ada atau mulai meningkat, sehingga nanti harga BRPT bisa akan bergerak naik ya. Oke, jadi secara broker summary-nya cukup bagus. Jadi ada potensi BRPT akan bergerak naik. Dan di sini juga saya buat view saya cenderung bergerak naik ya pada BRPT, karena mulai ada akumulasi, dan juga secara teknikal mulai bagus, tapi kita butuh konfirmasi lanjutan, yaitu BRPT break area supply 945 sampai 980. Jadi untuk BRPT supaya valid bergerak naik, maka harus bisa breakout dulu supply
di angka 945 sampai 980 ini. Oke. Jadi boleh pantau satu area pada BRPT yaitu di angka supply kita 945 sampai 980. Nah, di sini akan saya buatkan trading plan pada BRPT tapi dengan catatan buy on breakout ya. Buy on breakout area supply. Jika break area supply kita masuk ya. Stop loss di sini di angka 920 dan target kita di angka sini saja ya. Di angka 1060 atau pas di resisten yang atas ini. Nah, di sini. Oke. Jadi untuk BRPT buy on breakout, tunggu dia valid break area supply. Jika sudah break, maka boleh menggunakan trading plan kita di sini ya. Area buy-nya di 990, target di 1060, dan stop loss di 920. Jadi untuk menggunakan trading plan ini, maka kita harus menunggu BRPT breakout dulu untuk area supply-nya. Oke, lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir ada PTRO yang sudah stock split ya di hari Jumat dan untuk harga sekarang di angka 2.880. Oke, nah di sini analisa saya sudah terhapus semuanya karena berada di area atas. Nah, sekarang kita buat mappingan terbaru pada PTRO. Dari sini kan saya gambarkan sebuah support trendline pada PTRO. Sini. Lalu di sini juga resisten trendline. Dari sini boleh kita lihat pergerakan PTRO cenderung konsolidasi di area ini ya. Dan juga ada resisten di angka 2930. Oke. Jadi pergerakan PTRO view saya akan cenderung koreksi dulu ya. Karena secara broker summary-nya kita cek mulai ada distribusi seharusnya di sini ya. Nah, terlihat ya ada distribusi di hari ini di 1 minggu terakhir, ada distribusi dari LG. Di tanggal 3 juga ada distribusi dari PD yang cukup besar dan yang beli paling banyak dari retail ya di sini. Jadi dengan ini ada potensi PTRO akan koreksi terlebih dahulu karena memang sudah rally cukup lama ya di sini. Jadi PTRO butuh koreksi sehingga view saya pada PTRO akan cenderung koreksi dulu. Dan di sini juga hampir mencapai 3.000 ya yang menjadi target kita dulu. Jadi selama di bawah dari 3.000 maka PTRO akan cenderung koreksi ke area pertama ke area 2.700 yang menjadi support. Jika breakdown lagi area ini maka PTRO akan turun kembali cukup jauh ke area 2.400. Maka dari itu untuk PTRO pantau, sini saya buatkan nanti saya ketik ya, pantau area-area ini ya. Ini menjadi resisten. Pantau resisten 3.000, lalu support di 2.700. Oke. Selama di bawah dari 3.000 maka pergerakan PTRO akan koreksi dulu ke support 2.700. Jika nanti pada saat koreksi PTRO break dan support 2.700 maka PTRO akan turun kembali ke area 2.410. Jadi maka dari itu pada PTRO view saya akan lebih cenderung bergerak turun karena alasan broker summary-nya yaitu ada distribusi yang cukup besar dari PD di hari Jumat yang lalu dan juga 1 minggu terakhir ada buangan dari asing dan pembelian terbesar rata-rata dari retail. Ini mengakibatkan ada potensi PTRO akan turun karena retail sudah mulai FOMO, PTRO berada di area atas. Jadi dengan ini view saya pada PTRO akan lebih cenderung bergerak turun ke support 2.700 dan juga support 2.400. Tapi jika nanti break resisten 3.000 maka beda cerita ya. PTRO akan lanjut bergerak naik ke area 3.130. Nah, maka dari itu tetap perhatikan juga apabila break resisten 3.000 maka PTRO akan melanjutkan kenaikannya ke area 3.100. Tapi view saya karena alasan yang tadi maka seharusnya PTRO akan lebih cenderung bergerak turun. Oke? Jadi boleh pantau area-area ini pada saham PTRO. Nah, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jika ingin gabung ke premium boleh nanti hubungi admin, nanti akan dibantu. Jika ingin join secara berbayar atau yang gratis. Oke? Supaya nanti kita bisa cuan bareng di sana dan live trading juga. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.